Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat seperti Bung Rocky Gerung dan saya. Karena makin asik kelihatannya lihat dunia politik kita ya, Bung Rocky ya. Ya, itu media massa lagi heboh soal utang-utang politik. Jadi kalau utang negara itu dibayar oleh jaminan BUMN selesai itu, tapi bebannya ke Oke. rakyat. Kalau Hmm. utang politik ya ilah di antara mereka aja kan, nggak Hmm. jangan seret-seret publik tuh. Tapi Iya, kita iya, tahu lah itu ya ada sensasi-sensasi di belakang itu ada peras memeras. Sudahlah, iya, poin itu yang mungkin bisa kita bicarakan secara ringan sambil iya, mengingatkan iya, betapa iya, pemilu itu iya, money politics memang iya. hadir. Ada sempat membaca ya, sempat lihat ya dokumen perjanjiannya ya, yang ada tiga dokumen itu ya. Ya, ya selalu semua dokumen perjanjian politik ya formatnya begitu. Nah, Kalau menang, oke, hapus. Kalau kalah, sebetulnya kalau kalah juga mestinya hapus. Karena iya, ini iya. kan paket-paket begituan tuh. Tapi itu yang sering saya duga, kan ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Jadi Nah, kalau semacam gentleman agreement itu, karena itu di antara dua laki-laki itu sebenarnya gentleman agreement. nah. Tapi itu nggak boleh ditagi karena gentleman agreement. Nggak boleh Dia bisa bongkar-bongkar gitu ya. berbongkar-bongkar kalau gentleman agreement. Jadi fasilitas itu yang memang kan di dalam politik gentleman agreement itu golden check hand ini. Gue percaya lu percaya gue sudah selesai. Hmm. Tetapi tentu ada ya hal-hal yang kalau dia terjadi apa namanya dalam hukum biasanya ada pacta jurusan panda, rebus sic stantibus. Kalau rebus sic stantibusnya berubah, artinya syarat-syarat perjanjian itu berubah, jaminannya apa itu? Tapi itu Hmm. kan sekunder sebetulnya tuh. Hmm. Apalagi politik itu dinamis gitu kan. Gitu gitulah. Ini komentar umum dari FNN. Iya, iya, iya. Ini orang jadi heboh sebenarnya karena kan sebenarnya mereka ini semua sekutu lah ya. Sandiaga Uno sekutu, Erwin Aksa pun juga ini kan tim ses antara Anies Baswedan ketika apa Anies dan Sandi pada waktu itu kan eh, Erwin Aksa ini tim ses, bahkan dia berada dalam posisi berseberangan ya kan gitu dengan Golkar lah boleh dibilang begitu. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi begini kan itu orang yang bertanya-tanya kan. Saya lagi kenal lah. Itu kan teman-teman saya juga tuh. Ya. Saya kenal semua lah. Dan kebetulan Erwin yang kemudian membuka itu tuh. Mm-mm. Tentu ada watak orang yang berbeda. Erwin saya kenal pemberani dan selalu mau ambil risiko itu. Jadi dia berhitung bahwa perlu ada ketegasan soal semacam itu. Tetapi tentu Erwin bukan orang yang tiba-tiba mau nagih atau uh, mau mengklarifikasi sambil minta tukar tambah, kan bukan begitu tuh wataknya tuh. Jadi Mm. Erwin tentu kita mesti lihat sebagai Golkar Nah, uh, yang ada akses dalam politik dan memerlukan kehati-hatian tuh. Jadi kalau itu diucapkan itu juga separuh karena ada soal janji-janji pemilu yang melibatkan Erwin atau paksa sebetulnya juga ada di situ, tentu dengan sendirinya. Dan ada kita tahu Golkar tetap ada ada panah yang mengarah pada Pak Yusuf Kala yang mm, sebetulnya senior di situ tuh. mm, Ada Pak Erlangga yang kemarin habis ketemu dengan Surya Paloh. Jadi mm. publik sebetulnya disodorkan itu sebagai mosaik dari politik Indonesia hari ini. Oke. Kira-kira gitu. Kan enak nih kalau kita sekedar duga-duga kan. Iya, Enak iya. nih. Nah, Biarkan aja itu mengalir. Di ujungnya pasti akan ada transaksi baru. Karena mm, politik selalu tidak mungkin final di dalam perkelahian. Selalu ada solusi di ujung. Kira-kira mm. begitu. Ya, 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 ya. Yang baper nih para pendukungnya gitu ya, saling serang Ya. gitu ya. Ya. Jadi bagus bahwa hal yang juga Anies mesti belajar bahwa Anda sebetulnya ada di dalam radar publik. Karena Mm, itu kejujuran atau kalau ada janji ya penuhi. Kan itu aja kan. mm, Sebetulnya sinyalnya cuma itu. Kalau kalau nggak jelas nanti orang merasa, oh kalau begitu nanti ada transaksi kucing dalam karung dong di ujungnya nanti. Jadi mm, poin Erwin betul dalam soal itu. Jangan sampai ada janji transaksi kucing dalam karung di era ke depan. Kira-kira begitu mm, message-nya itu. Tapi mm. ini bisa diselesaikan lah itu. Cuman Nah, heboh-heboh. Heboh biasa lah supaya ya, ya, dapat headline juga gitu. ya, ya. Sebaliknya Anies kelihatannya
dengan akhirnya timnya membongkar juga apa bunyi perjanjian itu, tentu dia pengen namanya bersih juga dong gitu ya. Itu Anies ingin supaya orang tahu bahwa memang waktu itu dia nggak punya uang lain kalau ada oligarki itu Ya. yang kan dia menghindar dari 9 naga. Kalau hal semacam ini, jadi etik itu dipelihara harusnya ketika keadaan udah agak tenang. Ini kan orang tetap melihat loh, Anies ini mau dihalangi apa bagaimana? Atau Anies sedang diminta untuk tukar tambah baru tuh. Tapi itu biarkan dia mengendap dulu supaya publik bisa paham bahwa ini adalah perjanjian politik. Perjanjian politik itu bagian dari persahabatan politik. Persahabatan politik itu adalah hal yang bisa berubah karena situasi yang berbeda. Kita ingat dulu Erwin dengan sangat dengan penuh perhitungan berlawanan dengan Jokowi itu dalam pemilu 2019 kan. Dan itu sebagai pebisnis dia betul-betul ambil risiko tuh. Dan itu artinya ada watak yang kuat di situ. Nah, dalam politik kemudian ada perubahan kecil, variabelnya berubah lagi, Erwin kemudian aktif lagi di Golkar. Jadi sebetulnya ini bukan soal maaf-maafkan, tetapi ada kepentingan yang di akhir atau di ujung persaingan itu lebih jauh, lebih penting kalkulasinya. Nah, kepentingan itu yang sekarang sedang diuji. Apakah kepentingan yang sama itu masih ada di antara Sandi dan Anies dan Erwin yang mengerti semua persoalan itu, tentu bisa bukan dikelirkan, diatur ulang argumentasinya tuh. Anies kenapa begitu dan demi apa soal-soal perjanjian ini dibongkar. Nah, biarkan dalam 1-2 hari ini dulu mengendap, baru kita analisis kan. Kita cuma berupaya melihat konstruksinya dulu tuh. Nanti kalau kita analisis tuh, nanti dianggap wah FNN tahu semua dong kalau gitu ya. Gitu, dan tidak semua yang kita tahu itu harus kita beritahu kan begitu. Ya, justru menurut saya justru yang paling penting sekarang kan Anies ini sedang bersiap-siap untuk ikut kontestasi pilpres. Jauh lebih gede, uangnya juga lebih gede gitu ya. Dan kita tahu juga kan sekarang bagaimanapun juga dia diasuh oleh terutama Nasdem. Ini kan juga ada kelompok kepentingan bisnis di situ. Nah ini menurut saya justru itu yang lebih penting gitu belajar di situ gitu ya. Betul, dan itu ukuran orang tuh. Kalau Anies nggak dapat uang dari relawan, kemana Anies tuh? Kan kampanye ini nggak mungkin tiba-tiba Anies menang karena sekedar didorong-dorong oleh media massa. Ada hal yang real di dalam politik. Nah, itu yang kita lagi tunggu sebetulnya, perjanjian apa lagi yang akan ditulis hari ini. Kalau perjanjian batu tulis antara Gerindra dan PDIP, ya itu tinggal batunya, tulisannya udah hapus. Ya. Oke, dan ini kalau udah ngomong presiden itu duitnya bukan lagi miliar ya, Bung Rocky ini. Iyalah, ini ya. Digitnya udah berapa? Udah 12 atau udah 16 digit itu ya. Jadi itu yang secara etis kita bongkar selalu kan. Jadi kenapa politik mesti diasuh dengan cara yang sangat berbahaya semacam ini kan? Karena ini menyangkut uang, itu ada aja friksi kecil, ada proyek yang dijanjikan nggak dapat, itu jadi masalah tuh. Dan kita mau ingin peristiwa ini soal bongkar-bongkar utang politik kita letakkan di dalam upaya untuk membersihkan politik dari money politics. Jadi biasakan saja bahwa kampanye awal adalah dukungan relawan, this is my share, ini saya sumbang segala macam tuh. Begitu kampanye mulai ya tentu ada aja investor-investor yang ingin menyumbang di situ tuh. Tetapi harus transparan. Saya nyumbang perusahaan ini nyumbang pada Anies, perusahaan sana nyumbang pada Ganjar. Jadi biasa aja kan. Supaya orang tahu di belakang itu nggak ada hitung-hitungan. Karena itu kan dana politik. Kalau menang ya bau bagus juga. Kalau kalah ya udah biasa aja kan. Jadi perjanjian-perjanjian semacam ini mesti kita pastikan terjadi karena money politiknya tinggi sekali dan biaya pemilu besar sekali. Jadi orang berebut uang sebetulnya, bukan berebut konsep. Ya. Dan saya kira itu dua hal tadi ya. Satu itu tadi dana pemilu yang besar, dan kedua itu tadi money politik gitu. Dan saya kira money politik itu melibatkan dua pihak ya, tidak hanya pemberi yang memberikan money-nya, tapi juga orang yang menerima juga itu. Mindsetnya juga mesti diubah. Ini saya kira ini kok jadi saya lihat ada blessing-nya, ada bagusnya apa. Mari kita bicara dengan terbuka persoalan dana pemilu gitu, dana politik ini supaya tidak kemudian jadi ke belakang heboh-heboh lagi semacam ini. Dan yang paling penting kita membersihkan itu dari bagaimana cara oligarki membajak demokrasi kita dengan kekuatan uangnya itu. Ya itu bahayanya Indonesia yang pendapatan rakyatnya rendah. Money politics itu nggak ada arahnya tuh.
Lain di negara maju ya money politics, memang relawan itu mau cari sasar para pendukung, dan money politics dimaksudkan untuk membeli peralatan kampanye tuh. Kalau di sini untuk menyogok perut rakyat yang lapar. Jadi tiga partai politik masuk ke desa yang sama, tiga-tiganya lenyap uangnya. Kan mestinya si pemilih merasa oke, saya udah dapat dari partai A, saya nggak lagi datang ke partai B kan untuk kampanye. Supaya jelas bahwa uang amplop dari partai A untuk kepentingan kampanye partai itu. Tapi nanti rakyat bilang, oh udah kampanye di desa sebelah, dia datang lagi ke situ kan. Dia nggak punya pandangan ideologis, yang penting dia tahu saya mau ngejar amplop. Itu intinya kan. Jadi berantakan sebetulnya kalau tadi nggak ada pendidikan politik. Yang buat ini kacau siapa ya? Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi bagi-bagi goodie bag itu kemana-mana, entah dia di tempat semua konstituen. Jadi orang ngejar Pak Jokowi karena goodie bagnya, bukan karena ada konsep di kepala Pak Jokowi tentang Indonesia. Kan itu. Ya, mengejar hadiah, bukan mengejar apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi sebagai sumbangan BLT. Kan orang mau tahu itu. Jadi kelihatannya politik kita jadi dangkal karena money politics itu efeknya hanya untuk menyogok perut rakyat, bukan membeli otak rakyat, tapi menyogok perut rakyat. Jadi saya kira satu hal yang kita bisa pelajari dari kasus ini adalah betapa bahayanya utang politik itu ya, Bung Rocky, dampaknya. Karena saya kira ini kan kita sudah bisa menduga biasanya kalau para pengusaha memberikan uang kepada para kandidat itu kan pasti nanti efeknya, terutama lagi level negara gitu, itu pasti soal proyek-proyek negara, kebijakan negara. Yang paling berbahaya menurut saya justru kebijakan, seperti kita tahu proses undang-undang, mulai undang-undang minerba, cipta kerja dan sebagainya, itu semua kan akibat utang politik tadi. Ya itu, jadi utang politik dibayar dengan kebijakan tuh. Ya. Tapi bagian yang lain tuh, utang politik dipakai untuk menyandra, kan itu itu buruknya tuh. Jadi hal-hal ini ya kita pangkas pelan-pelan, dan adalah hak Erwin untuk mengucapkan itu, tentu dengan segala macam pertimbangan tuh. Adalah hak kubunya Anies untuk mempersoalkan kenapa sekarang dipersoalkan, tapi kemudian nanti orang akan tagih lebih jauh lagi. Ini apa sebetulnya tuh, mau transaksi. Dan saya kira Anies memang mesti declare juga, kan orang tuntut Anies perlu uang enggak tuh. Kalau perlu uang dari korporasi itu bentuknya apa? Kalau Anies kasih sinyal pada oligarki apa misalnya hasilnya, atau apa seperti Pulau G. Pulau G kan orang akan ingat Anies pernah mengizinkan meneruskan Pulau G untuk hal yang udah mulai dibangun itu. Nanti orang mau mulai tagih, kalau IKN udah mulai dibangun Jokowi, mampu nggak Anies batalkan? Kan itu semua pertanyaan yang orang akan uji, justru karena Anies ada di dalam radar untuk ulas oleh media massa. Di radar politik nasional, Anies ini berapa persen pro Jokowi, berapa persen pro emak-emak, berapa persen pro Islam, berapa persen pro pluralisme. Kan itu semua hal yang mesti dibawa diucapkan. Jangan sembunyi di sana ngomong begini, tapi di sini juga untuk menyogok opini publik, enggak. Jadi kasih bilang aja bahwa saya nggak punya uang gitu. Jelas, maka relawan ngumpul. Tapi kalau kasih sinyal nggak punya uang, terus tiba-tiba ada bridging dari oligarki, lalu orang mempertanyakan tuh mau apa bridging itu. Karena sekarang orang ingin politik itu tumbuh secara bersih. Ini hal yang fundamental. Mungkin belum bisa 2024, karena nggak mungkin oligarki itu dibubarkan di 2024 kecuali lewat revolusi itu. Dan Indonesia nggak punya tradisi yang sedahsyat revolusi Prancis misalnya, membabat social base dari feodalisme atau keangkuhan. Jadi bagian ini yang mesti dihitung. Tetapi kita ingin melalui FNN, money politics mulai kita cicil dengan satu prinsip, bahwa kita bisa biayai politik itu tanpa oligarki kan. Mungkin 2024 oke, 25% hilang, 2029 tinggal 50%. Jadi ada harapan tuh, sehingga publik tahu bahwa generasi ke depan Indonesia akan bersih dari money politics. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Jadi kita tunggu 1-2 hari ini, karena kelihatannya ini masih akan berbalas pantun gitu ya, gayung bersambut. Iya, juga kemarin saya lihat ada video dari Pak Hasim yang juga mengatakan Jokowi juga berutang pada dia tuh. Ini jadi ini maksudnya bongkar-bongkar berutang gitu ya. Tokoh-tokoh apalagi Pak Luhut, banyak pasti yang berhutang pada Pak Luhut, tapi mungkin Pak Luhut bijak, ya udah gitu-gitulah.
Kan kita tahu Ya, soal itu justru ketika menjelang pemilu 2024, oke, bongkar-bongkar aja habis-habisan supaya setelah 2024 nggak ada lagi transaksi-transaksi konyol semacam ini gitu. ya. Yang jelas nggak punya utang politik itu FNN kita nggak punya utang ya, utang semacam itu karena ini adalah saweran di antara kita semua gitu ya, Bung Rocky ya. FNN itu contoh lah, FNN itu saweran aja tuh, siapa yang Ya. punya ini kasih itu, siapa punya ini kasih itu. Iya, harusnya begitu. Ya, sumbangan kayak sumbangan itu. Iya. Jadi poin itu yang mau kita ajarkan tuh. Yes. Dan, Oke, terima kasih. FNN justru FNN itu tugasnya menagih hutang kekuasaan. Oke, Bung Rocky tetap nomor. Oke.